kendala sih kadang di rumah tuh jadi waktunya habis kadang buat kalau belajar kan cuma 1-2 jam gitu. Sisanya itu anak-anak tuh banyak pada main game atau Main apa. game Iya, gitu. Padahal gitu susah gitu. Ada sih pasti ya. Ya terbebani lah ya. Terbebani biasa mungkin di sekolah. Urusan sekolah tuh selesai di sekolah. Kami merasa kesulitan karena anak-anak di lingkungan khususnya dengan teman-temannya mereka lebih dominan bermain dengan gadget seperti itu. Untuk kendala mengajar anak di rumah salah satunya yaitu pembiasaan. Jadi kalau di rumah itu mungkin dengan orang tua jadi tidak ada pembiasaan yang biasa diterapkan di sekolah sehingga anak kurang disiplin atau menjadi longgar gitu Pak. Kesulitan saya saat daring kemarin itu sebetulnya pada mendisiplinkan anak untuk fokus belajar. Jadi kalau ngajar di rumah itu lebih banyak berantemnya daripada belajarnya. Sebagai orang tua tentunya, apalagi saya pribadi bekerja gitu ya Pak ya. Kemudian ada acara-acara lain yang pada akhirnya biasanya fokus mulai pembelajaran anak di rumah itu setelah maghrib umumnya, jadi ya ekstra apalah tenaga ya kemudian pikir dan harus banyak bersabar tentunya Pak. Alhamdulillah sangat senang sekali anak-anak bisa kembali sekolah meskipun terbatas, bisa kembali bertemu dengan teman-teman dan guru-gurunya, dan itu anak-anak juga senang ketika ditanya mau lebih memilih sekolah tatap muka atau daring. Ternyata anak saya sendiri lebih memilih tatap muka. Ya alhamdulillah meskipun masih terbatas saat ini. Alhamdulillah agak sedikit melonggar. Iya, melonggar walaupun hanya setengah hari ya. Yang biasanya kan kalau full mah berangkat bareng, pulang bareng gitu ya. Kalau secara pribadi saya sendiri alhamdulillah melihat perkembangan ini sudah ada pembelajaran ya, tatap muka meskipun masih terbatas. Mudah-mudahan sih harapannya bisa full gitu ya seperti semula. Biar harapannya ke depan itu apa yang disampaikan anak-anak bukan hanya mendapatkan ilmu yang ditransfer dari guru-gurunya, melainkan juga penerapan dari karakter dan juga pembiasan yang ada di sekolah mereka dapati. Begitu. Baik. Kalau saya pribadi sangat senang karena anak-anak menemukan kembali komunitasnya, bisa bersosialisasi dengan teman-teman seusianya, bisa juga dapat sentuhan langsung dari ibu guru dan bapak guru. Ternyata anak-anak masih sangat membutuhkan lingkungan sekolah yang bisa membentuk juga karakter anak. Kalau di rumah kan memang sehari-hari dengan kami, dengan ayah bunda dan adik kakaknya. Tapi kalau di sekolah mereka bisa bertemu dengan berbagai karakter temannya, begitu juga dengan sentuhan cara pengajaran dari guru-gurunya. Jadi saya sih menyambut baik. Mudah-mudahan ini bisa terus berkesinambungan, bisa belajar secara full. Jadi mungkin pembiasaan lagi Pak, balik lagi jadi karena kita sudah terbiasa enak di rumah karena pandemi itu, jadi kita harus kembali ke awal dengan membiasakan anak untuk bangun pagi seperti itu. Jadi kegiatan-kegiatannya harus ada yang dikurangi, seperti kalau di rumah kan kebanyakan main-main ya. Nah jadi pembiasaannya seperti itu aja. Dari segi ini ya anak-anak sekolah gitu ya, berangsur-angsur semuanya mungkin bertahap ya apa-apa juga ya, tapi sedikit demi sedikit merasa ya kasihan juga anak-anak, ternyata kan beda ya belajar di rumah sama jironya ke jiwanya. Nah itu kalau di sini live mungkin dengan gurunya, kalau di sana Zoom atau apa gitu. Ya sedih. Alhamdulillah mudah-mudahan kedepannya lebih bisa kembali lagi ke full day ya. Full day. Memang berat, terutama buat kami ibu-ibu yang tugasnya bertambah semenjak masa pandemi, yang mungkin sebelum pandemi kami bisa menyerahkan pengajaran secara full anak-anak kami ke sekolah. Tiba-tiba kami dihadapkan untuk menjadi guru juga di rumah karena anak-anak belajar di rumah. Itu merupakan proses yang sangat berat buat kami, terutama ibu-ibu, terutama saya mungkin pada dasarnya. Dan sekarang setelah kami mulai agak terbiasa dengan memberikan pengajaran di rumah, kembali lagi ke hidup yang normal lagi. Mudah-mudahan
ini bisa menjadi pembelajaran bahwa kita bisa hidup lebih sehat. Terus juga hikmahnya saya mungkin bisa lebih dekat dengan anak-anak, bisa mengerti bagaimana sulitnya mengajarkan anak-anak, bisa memahami apa saja yang menjadi kendala Bapak dan Ibu guru saat anak-anak kami di sekolah. Plus minusnya lah ya. Ya mudah-mudahan kita berharapnya tentu dengan adanya new normal ini menjadi lebih baik lah, meskipun dengan pembiasaan-pembiasaan yang baru gitu ya. Ya tentunya ada nilai positifnya, kita lebih disiplin dalam kebersihan, selalu mencuci tangan, kemudian juga menjaga kebersihan, seperti itu. Tapi yang pertama dulu ya, dari normal kita beraktivitas biasa dan tiba-tiba ada COVID, semua serba berubah ya. Betul. Semua serba berubah dan kaget, dan tentunya semua harus adaptasi. Ya, baik dari segi sisi ya, baik itu pendidikannya, terutama di kita mengikuti perkembangan yang ada, dan kembali ke new normal, ke perkembangannya juga kita ikuti. Dan karena memang adaptasi ini khususnya misalkan di pendidikan itu ada media pendidikan, bagaimana cara pola pengajaran di saat masa pandemi dan sekarang new normal gitu ya. Jadi ini adalah sebuah pembelajaran bagi kita semua, karena kita harus siap dalam keadaan apapun. Kita harus siap terus memberikan yang terbaik, walaupun misalkan keadaan situasi tidak mendukung, tapi kita harus tetap memberikan yang terbaik, seperti itu Pak Dede. Baik Ibu, terima kasih. Kita doakan mudah-mudahan virus COVID ini segera berakhir. Iya, amin. Bisa membuka tetap muka 100% ya Pak. Ya, alhamdulillah, mohon doa semuanya. Terima kasih Ibu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.